pendidikan dimanapun, kapanpun, dalam konteks apapun. Semua tempat adalah ruang kelas, semua orang adalah guru. Selama kita bisa mengambil, makanya beberapa para ulama besar menyuruh kita bersafar gitu. Izinkan saya menyampaikan 3 hal terkait dengan PR pemimpin untuk membangun SDM unggul. Yang pertama tentu prinsip everything rises and falls on leadership, ya. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Karena itu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tegas mengingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, yang setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab. Dan dalam kaidah yang lain, if you stop learning, you stop leading. Ciri khas pemimpin itu belajar, belajar, belajar. Ya, you cannot find a new land with an old map, ya. Karena tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Ya, dia harus peta yang baru. Kayak ada laporan menarik dari lembaga riset di Inggris, ya. Mereka tadinya berencana melakukan full digitalisasi itu 2030. Tetapi pandemi ini justru membuat 2022 target 2030 sudah tercapai, ya. Karena memang dengan work from home-nya, dengan internet of thing-nya, 4.0 dan lain-lain, itu bukan sekedar jargon, ya. Jadi banyak sekali pekerja ataupun produsen kegiatan kebaikan yang bisa bekerja dari manapun, kapanpun, ya. Para milenial yang punya prinsip work vacation, ya, bekerja sambil liburan, ternyata itu terwujud, ya. Beberapa mengambil tempat di daerah yang nyaman buat produksi, tidak perlu dikejar 9 to 5, 9 ke 5, tapi sejak dari pagi, siang, sore berenang dulu, ke pantai dulu, produktif. Yang tadi 1 tahun 1 buku, jadi 1 buku bisa 3 bulan. Dan ini tidak lain tidak bukan adalah gabungan antara pemimpin dengan SDM unggul, ya. Jadi pemimpin yang benar pasti akan berpikiran benar. Dulu ini Pak Munif Khatib nanti bisa mengkoreksi saya. Menteri yang paling penting dicari pertama setelah presiden dilantik itu adalah Menteri Pendidikan. Benar, ada Menteri Keuangan. Tapi tugas Menteri Keuangan itu untuk menyediakan anggaran agar program utama kita, makanya di Undang-Undang Dasar kita banyak sekali penekanan tentang pendidikan, mulai dari mencerdaskan kehidupan bangsa sampai kepada anggaran 20%, dari paradigma sama proses teknokratisnya itu Undang-Undang Dasar ikut serta. Tidak banyak Undang-Undang Dasar yang main sampai ke mengikat anggaran, walaupun kondisi sekarang sangat jauh panggang dari apinya gitu loh. Karena 20% itu ternyata dibebani dengan berbagai macam cost yang kalau dihitung tidak sampai 10%. Dana itu untuk pendidikan gitu loh. Karena gaji masuk di situ, overhead cost masuk di situ. Jadi titip nomor 1, pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang punya visi akan menjadi jalan tol bagi kemajuan pendidikan. Pak Munif Khatib, saya baca banyak tuh sekolah yang dengan radio Rasil, ya. Nah, apa namanya, Pak Munif? Bagus sekali tuh. Ya, sekolah insan mandiri, boarding school. Yang insan mandiri. Ya. Banyak sekali cerita saya, karena saya pendengar Rasil gitu loh. Kalau masuk mobil langsung Rasil gitu loh. Itu teman-teman insan mandiri banyak merujuk ke Finlandia. Dan sekarang Finlandia jadi rujukan. Ada satu kawan yang tinggal di Finlandia, saya pernah ke Helsinki sekali waktu itu. Yang saya baca di Rider Digest itu kan negara paling aman
di dunia ya Helsinki. Jadi kalau ketinggalan dompet 95% pasti akan ketemu dompetnya gitu, karena akan dikembalikan gitu. Dan pendidikan di sana luar biasa, padahal jumlah penduduknya sangat sedikit. Tempatnya kalau bahasa kita nyun sewu buat orang Bandung itu di ujung berung, artinya ujung sekali di utara gitu kan itu. Dinginnya luar biasa, tetapi dengan visi pemimpin yang benar dalam bab pendidikannya. Bahkan saya baca satu, mereka punya lifestyle yang betul-betul jauh lebih kuat. Nah itu ya, dibanding yang lain, tapi pendidikan. Jadi poin satu, pemimpin akan sangat menentukan apakah satu negara itu bisa lewat jalan tol majunya, atau lewat jalan berlubang, atau malah lewat jalan yang nggak ada petnya, kayak pindah ibu kota, tiba-tiba idenya macam-macam, itu berantakan sekali petnya. Poin dua yang ingin saya sampaikan, pendidikan itu tidak seperti membalik telapak tangan. Kalau kaidahnya kan asyekh wal kitab, ya, artinya syekh, guru dan kitab, sumber kurikulum, buku kurikulum materi ajar. Jadi memang dua ini ada lembaga khusus untuk mengelola profesionalitas guru. Beberapa guru kita nyuwun sewu masih selalu berpikirnya tentang struktural. Jadi jabatan guru itu jabatan yang bukan fungsional, padahal jadi guru itu fungsional sekali. Dia tidak banyak berpikir tentang pangkat, jabatan, struktur, tetapi lebih kepada kualifikasi ilmu, kedalaman ilmu, konektivitas ilmu, kemampuan dia memproduksi ilmu. Jadi dalam pikirannya dari bangun tidur sampai mimpi pun tentang bagaimana mengembangkan kualitas diri agar betul-betul menjadi guru teladan. Itulah kenapa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memberikan penekanan kepada sikap keguruan dan seorang guru. Sikap keguruan. Baginda Nabi pernah, yang saya baca, lewat satu tumpukan sampah ada bangkai anak kambing yang cacat. Baginda Nabi, memang judulnya bab tentang ketidakutamaan dunia, tapi baginda Nabi menjadi guru yang sangat efektif. Kata Nabi, kamu ada yang mau nggak dikasih hadiah ini? Jangankan bangkai ya Rasulullah, kalau hidup pun kalau di anak kambing cacat kami tidak mau, karena bisa membuat genetik inheritance malah nurun gitu kan. Kata Nabi, itulah perumpamaan dunia bagi kita orang beriman. Nabi pernah ke laut, dicelupkan, ke pantai, dicelupkan jarinya, diangkat, tetesan air itu, kata Nabi, ini adalah dunia, yang lainnya akhirat. Tetapi bukan berarti Nabi menghindari dunia, justru Nabi menguasai dunia. Gitu. Nah, poin dua, pendidikan dimanapun, kapanpun, dalam konteks apapun, semua tempat adalah ruang kelas, semua orang adalah guru. Selama kita bisa mengambil, makanya beberapa para ulama besar menyuruh kita bersafar gitu. Karena dengan bersafar kita akan banyak dapat. Jadi poin dua, memang pendidikan ini tidak semudah membalik telapak tangan. Saya mengapresiasi beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kemendikbud sekarang, termasuk kurikulum 2022 yang quote and unquote pandangan saya mulai lebih fleksibel, mulai lebih fokus kepada workshop, mulai lebih fokus kepada penyederhanaan, literasi, numerasi, dan tentu karakter gitu loh. Itu memudahkan, walaupun tidak mudah, karena pendidikan di Indonesia ini bukan cuma masalah kualitas, tapi masalah kuantitas, masalah kesetaraan antara Jawa luar Jawa, ya, antara kota dengan desa, antara the have dengan the unhave, itu pekerjaan yang sangat rumit. Karena itu Kementerian Pendidikan harus betul-betul mendapat perhatian. Terakhir, yang ketiga, tentu jangan pernah takut untuk selalu open mind. Pendidikan punya prinsip yang sawabit, yang tetap, tapi ada juga yang mutaghayyirat, yang dia berkembang. Bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk karakter itu. Saya baca bukunya Yuval Noah Harari di 21 Lessons for the 21st Century. Ternyata
sesudah dia pelajari, ini kan buku ketiga sebelumnya Homo sapiens, Homo deus, ketiganya itu dari total itu dia mempelajari sejarah manusia dari 200.000 bahkan 60 juta tahun lalu, dihuni peradaban hampir 200.000, sampai dia memprediksi masa depan seperti apa. Nanti sederhana Pak Munif, dengan satu chip, yang chip ini bisa terkoneksi ke dokter kita, denyut jantung kita ketahuan lagi problem atau tidak. Yang paling mudah dipahami, ada artis namanya Angelina Jolie melakukan operasi pengangkatan 2 payudaranya, padahal tidak ada, semua deteksi tidak ada. Beliau kena kanker payudara, tapi hasil pemetaan DNA-nya dengan karakter DNA seperti ini, seperti ibunya, seperti bibinya, 73% orang yang punya karakter, perempuan yang punya karakter DNA seperti ini akan kena kanker payudara. Jadi yang dilakukan menggunakan teknologi masa depan untuk diterapkan di masa sekarang. Unmanned vehicle, taksi yang nggak pakai itu, drone dan segala macam itu loh. Di Rusia sekarang, Ukraina diantaranya sangat terbantu dengan drone Bayraktar dari Turki, yang itu Rusia juga nggak punya, Amerika juga nggak. Turki kuat sekali dalam bab drone ini. Punya drone ini, tiba-tiba Arab Saudi kilang minyaknya hancur gitu kan, nggak ada yang nyerang pesawatnya, ternyata pakai drone itu. Punya drone, casualty-nya rendah gitu loh, cost-nya rendah, semuanya rendah, tapi daya hancurnya sama seperti pesawat tempur. Makanya orang sekarang tidak membangun skuadron pesawat tempur saja gitu, tapi diperbanyak skuadron dari drone itu. Nah, dengan demikian poin 3-nya selalu open mind. Siapapun yang menjadi orang yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan harus selalu open mind. Kalau bahasanya Steve Jobs itu, stay foolish, stay hungry. Tetaplah jadi orang yang bodoh dan tetaplah jadi orang yang lapar terhadap pengetahuan. Dari situ saya yakin, insya Allah, mudah-mudahan 2024 kita punya presiden yang punya kepedulian terhadap pendidikan. Kalau bisa malah bekas menteri pendidikan, jadi dia bisa bagus gitu. Yang dengannya mudah-mudahan Indonesia akan sangat maju, mempermudah kita mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur.